dibedakan menjadi beberapa tahap ya. Yang pertama ada pengolahan primer. Nah, kalau pengolahan primer artinya utama ya. Jadi tahap awal dalam pengolahan bahan pangan. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan bahan mentah ya dari alam supaya layak untuk dikonsumsi ataupun dalam proses lebih lanjut. Nah, tahapan ini apa saja? Ada pemisahan dari bahan bakunya tadi ya, kemudian dibersihkan, pembersihan, dan juga ada pengeringan. Contoh proses pengolahannya misalnya proses panen. Nah, panen hasil pertanian ya. Misalnya ya kalau misalnya beras ya berarti dari padi gitu ya, jagung atau sayuran. Nah, itu termasuk pengolahan primer. Apalagi misalnya pemisahan biji dari kulit ya atau kulit luar. Terus misalnya ada pengeringan biji-bijian juga ya. Tujuannya dikeringkan apa biasanya untuk mengurangi kadar airnya. Kenapa harus dikurangi kadar airnya? Untuk mencegah adanya pembusukan gitu. Kemudian juga dibersihkan. Jadi misalnya habis dipanen, dikumpulkan, kemudian dibersihkan ya dari kotoran ataupun dari bahan asing. Nah, itu termasuk tahapan pengolahan primer gitu. Kemudian yang kedua ada tahapan pengolahan sekunder. Nah, pengolahan pangan sekunder artinya proses lanjutan ya dari pengolahan primer. Tujuannya apa? Jadi mengubah dari bahan pangan yang awalnya mungkin produk setengah jadi itu menjadi siap untuk dikonsumsi. Kalau misalnya dari pangan berarti tahapannya apa? Ada proses misalnya penggilingan ya dari biji-bijinya tadi, kemudian ada fermentasi kayak keju, yogurt ya. Itu kan ada proses fermentasi ya. Kemudian pemasakan sama pengemasan. Nah, jadi kalau contoh pengolahannya ya berarti misalnya penggilingan jagung gitu ya. Jadi apa? Misalnya jadi tepung, jagung berarti proses penggilingan. Fermentasi. Nah, fermentasi susu misalnya bisa jadi yogurt atau keju itu contohnya. Kemudian untuk memasakkan bahan pangan misalnya sayuran ya yang sudah dipack ya ataupun daging misalnya. Nah, itu eh, untuk mempermudah dalam proses konsumsinya. Kemudian ada pengemasan ya produk pangan. Nah, tujuannya apa? Untuk memudahkan distribusi sama konsumsinya. Jadi pengemasannya itu diharapkan tepat ya. Jadi tidak mengubah kualitas dari si pangannya gitu. Kemudian yang ketiga ada kontrol kualitas pangan. Nah, artinya kontrol kualitas serangkaian tindakan yang dilakukan jadi untuk memastikan bahwa produk pangannya ini sudah memenuhi standar mutu misalnya. Kemudian keamanan juga udah sesuai ya mulai dari bahan baku sampai produk akhir sampai dikonsumsi oleh konsumen. Nah, biasanya kalau pengolahan pangan primer itu fokusnya ke apa? Tadi ada ke pemilihan bahan baku. Jadi dipastikan dari kontrol kualitasnya memastikan bahan bakunya ini bebas dari kontaminasi ya. Kemudian juga memenuhi standar kualitas. Kemudian ada tahapan pembersihan dan sanitasi. Ya, nah itu ya di pengolahan primer. Ya, tujuannya untuk pembersihan terhadap bahan bakunya, peralatannya, untuk mencegah adanya kontaminasi gitu. Kemudian dari segi penyimpanan, nah itu menjaga supaya kondisi penyimpanannya tetap dalam keadaan baik, ya, kemudian aman, sehingga bisa diproses dalam tahapan uh, pengolahan berikutnya gitu. Kemudian yang kedua untuk kontrol kualitas pengolahan sekunder ya berarti mencakup kontrol pada saat produksi ya. Jadi dikontrol suhunya, kemudian waktunya ya, kemudian kondisi lainnya misalnya selama proses pengolahan. Jadi dipastikan produknya itu tetap memenuhi standar kualitas. Kemudian untuk pengujian produk ya ini termasuk pengolahan pangan sekunder ya untuk kontrol kualitasnya. Jadi misalnya melakukan uji lab. Nah, untuk memastikan produknya itu bebas dari cemaran mikroba ya. Kemudian bahan kimia berbahaya dan juga memenuhi standar dari gizi. Nah, terus yang ketiga, nah ini di semua titik ya pasti ada penerapan sistem jaminan mutu ya. Jadi di CPPOB juga ada. Jadi untuk apa? Untuk mengidentifikasi ya baru dikendalikan titik-titik kritis dalam proses produksi itu yang mana yang mungkin bisa membuat apa pangannya itu kualitasnya buruk. Nah, itu jadi titik-titik kritis dalam proses pembuatannya itu harus ditetapkan. Oke.
Kemudian untuk teknik pengemasan ada beberapa ya, ini ada 6 ya. Ada yang pertama vakum sealing, pengemasan vakum. Mungkin udah lihat ya. Jadi jelas vakum pasti menghilangkan udara ya dari dalam kemasan. Jadi dia dikemas dalam kondisi yang hampa udara gitu. Tujuannya apa? Untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme, kemudian juga bisa memperlambat proses oksidasi. Biasanya produk untuk makanan beku ya, kemudian daging, ikan itu yang harus dibekukan itu pakai vakum sealing. Kemudian ada modified atmosphere packaging ya. Jadi dia ganti nih udara dalam kemasannya dengan campuran gas inert. Gasnya itu adalah nitrogen dan karbon dioksida. Nah, tujuannya untuk memperpanjang masa simpannya gitu. Biasanya untuk produk segar misalnya buah, sayur ya, kemudian daging olahan ya. Sama tujuannya untuk menghambat pertumbuhan bakteri ya gitu. Jadi nggak cepat busuk. Kemudian ada nitrogen klasik ya, berarti menggunakan gas nitrogen, tapi gas nitrogennya yang tidak reaktif, biasanya untuk makanan ringan ya. Contohnya kayak keripik, nah itu pakai nitrogen klasik gitu untuk mencegah oksidasi dan juga supaya keripiknya di dalam kemasan itu tetap renyah. Kemudian pengemasan dengan aluminium foil biasanya untuk melindungi produknya dari paparan cahaya, udara, ataupun juga kelembapan. Biasanya kalau aluminium foil itu kemasan untuk kopi ya, kemudian teh ya, kemudian makanan ringan ya. Jadi dijaga ya perubahan rasa dan bau juga untuk meningkatkan kualitas dari produknya. Kemudian pengemasan dengan plastik food grade ya. Jadi plastik food grade berarti digunakan untuk kemasan langsung makanan ya, karena dia nggak mengandung bahan berbahaya. Jenis plastiknya ada polietilen, ada polipropilen ya, ada polyethylene terephthalate ya, ada PET ya tulisannya gitu ya. Itu biasanya sering digunakan untuk kemasan produk misalnya kayak susu, jus ya, ataupun makanan ringan. Kemudian ada juga dengan kertas food grade ya, untuk yang tidak memerlukan perlindungan langsung ya dari udara atau cahaya. Misalnya roti ya, kue, snack, nah itu pakai kertas food grade. Kemudian yang tidak tercantum mungkin ada kaleng yang udah tahu ya, kalau kaleng itu kan sering ya, apalagi di market gitu. Dia butuh perlindungan dari udara sama cahaya, terus juga sifatnya juga akan lebih lama ya. Ini kemasan kaleng kayak ikan sarden, buah kalengan, nah itu. Jadi harus dikemas dengan menggunakan kaleng. Oke, ini untuk contoh pangan olahan ya. Nah, ini ada bubuk atau campuran untuk sup dan kaldu. Nah, artinya konsentrat sup untuk direkonstitusi dengan air ya, atau susu dengan atau tanpa penambahan ingredient lain. Di sini ada sup instan misalnya, nah, merupakan produk